Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai Virtual Private Network atau VPN. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Wijaya Dharma Putra, kemudian yang kedua ada Muhammad Rian Arifin, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Hur Mustafa, dan yang keempat ada Muhammad Syaki Wafi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian VPN. VPN adalah singkatan dari Virtual Private Network, yaitu suatu hubungan antara satu jaringan dengan jaringan lain secara privat atau langsung melalui jaringan publik. VPN menggunakan jaringan internet sebagai media perantaranya. Bisa disebut koneksinya bukan secara langsung. Disebut private network karena VPN sifatnya privat, yaitu hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Data yang dikirimkan lewat VPN terenkripsi sehingga aman dan rahasianya tetap terjaga, meskipun dikirim melalui jaringan internet. Dengan menggunakan VPN, kita seolah membuat jaringan di dalam jaringan, atau bisa disebut tunnel atau terowongan. Tunneling adalah suatu cara membuat jalur privat dengan memakai infrastruktur pihak ketiga. VPN memakai salah satu dari 3 teknologi tunneling yang ada, yaitu PPTP, L2TP, dan standar terbaru yaitu Internet Protocol Security atau IPsec. VPN ini adalah perpaduan antara teknologi tunneling dan enkripsi. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis Virtual Private Network. Ada beberapa jenis VPN yang paling umum teman-teman, yaitu ada VPN PPTP, VPN situs ke situs, VPN L2TP, IPsec, SSL, dan VPN MPLS. Untuk lebih lengkapnya akan saya bahas masing-masing jenis VPN tersebut. Yang pertama yaitu VPN PPTP. VPN PPTP adalah singkatan dari Point to Point Tunneling Protocol atau protokol kanalisasi titik ke titik. Seperti nama yang disandangnya, VPN PPTP menciptakan kanal dan menangkap data. VPN PPTP ini digunakan oleh para pengguna jarak jauh untuk menyambungkan mereka dengan jaringan VPN menggunakan koneksi internet mereka yang sudah ada. VPN PPTP ini ideal untuk penggunaan pribadi dan bisnis teman-teman. Sebab teman-teman tidak perlu membelinya dan tidak perlu pemasangan perangkat keras yang ekstra, serta fasilitasnya secara khusus dijajakan sebagai perangkat lunak tambahan yang tidak mahal. VPN PPTP juga digunakan secara luas karena kompatibilitasnya dengan sistem Windows, Mac, dan Linux. Kerugian dari memakai VPN PPTP ini adalah layanan ini tidak menyediakan enkripsi, yang pada umumnya merupakan alasan mengapa orang memakai VPN. Kerugian lain adalah ketergantungannya pada PPP atau protokol dari titik ke titik untuk melaksanakan tindakan pengamanan. Kemudian yang kedua yaitu VPN situs ke situs. VPN dari situs ke situs juga disebut dengan VPN dari router ke router dan paling banyak digunakan dalam operasional berbasis perusahaan. Adanya kenyataan bahwasanya banyak perusahaan memiliki kantor-kantor yang berlokasi baik nasional dan juga internasional. VPN situs ke situs dipakai untuk menyambungkan jaringan dari lokasi kantor pusat ke kantor-kantor cabang. Hal ini dikenal sebagai VPN berbasis intranet. Dimungkinkan juga VPN situs ke situs ini untuk menyambung ke komputer lain dengan cara yang sama. Hal ini dikenal sebagai VPN berbasis extranet. Singkatnya, VPN situs ke situs membangun jembatan virtual yang menggabungkan berbagai jaringan dalam rangka menyambungkannya dengan internet dan menjaga komunikasi yang aman dan rahasia antara jaringan-jaringan tersebut. Serupa dengan VPN PPTP, VPN situs ke situs berfungsi untuk menciptakan jaringan yang aman. Kemudian yang ketiga yaitu VPN L2TP. L2TP adalah singkatan dari Layer to Tunneling Protocol atau protokol lapisan ke kanalisasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco. VPN L2TP ini merupakan VPN yang secara khusus digabungkan dengan protokol keamanan VPN lainnya guna membentuk koneksi VPN yang lebih aman. VPN L2TP membentuk kanal antara dua titik koneksi L2TP dan VPN lain seperti protokol IPsec yang mengenkripsi data dan memusatkan pada mengamankan komunikasi antar kanal-kanal. L2TP juga serupa dengan PPTP. Kesamaan ini ada kaitannya dengan kekurangan mereka dalam hal enkripsi dan keduanya juga bersandar pada protokol PPP untuk melakukan itu.
Keduanya mulai memunculkan perbedaan berkenaan dengan kerahasiaan data mereka dan integritas datanya. Kemudian yang keempat yaitu IPsec. Adalah singkatan dari Internet Protocol Security. IPsec ini merupakan protokol VPN yang digunakan untuk mengamankan komunikasi internet lintas jaringan IP. IPsec berfungsi untuk mengamankan komunikasi protokol internet dengan memverifikasi masing-masing sesi dan mengenkripsi secara individu paket data di seluruh koneksi. Ada dua mode di mana VPN IPsec ini beroperasi, yaitu mode transportasi dan mode kanalisasi. Kedua mode ini memproteksi transfer data antara dua jaringan yang berbeda. Keuntungan pada penggunaan VPN IPsec ini adalah VPN ini dapat juga dipakai sebagai tambahan pada protokol keamanan lainnya, guna memberikan sistem keamanan yang lebih tangguh. Kemudian yang kelima yaitu SSL dan TLS. SSL ini adalah singkatan dari Secure Socket Layer dan TLS ini singkatan dari Transport Layer Security. Keduanya ini berfungsi sebagai satu protokol yang digunakan untuk membentuk koneksi VPN. Koneksi VPN ini merupakan tempat peramban web melayani sebagai klien dan akses pengguna dibatasi hanya pada aplikasi tertentu, alih-alih seluruh jaringan. Protokol SSL dan TLS umumnya dimanfaatkan oleh situs web belanja online dan penyedia layanan. Kemudian yang keenam yaitu VPN MPLS. Multi Protocol Label Switching atau MPLS VPN digunakan paling baik untuk koneksi jenis situs ke situs. Hal ini terutama karena adanya fakta bahwasanya MPLS merupakan opsi yang paling fleksibel dan mudah beradaptasi. MPLS merupakan sebuah sumber berbasis standar yang digunakan untuk mempercepat distribusi paket jaringan melalui banyak protokol. Kerugian terbesar pada penggunaan VPN MPLS ini adalah karena fakta bahwasannya jaringan ini tidak mudah untuk dipersiapkan dibandingkan dengan VPN lainnya. VPN ini juga tidak mudah untuk dimodifikasi, maka dari itu VPN MPLS umumnya lebih mahal. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi VPN. Ya, fungsi dari Virtual Private Network ini ada 3, yaitu yang pertama confidentiality atau kerahasiaan. Teknologi VPN merupakan sistem kerja dengan cara mengenkripsi semua data yang lewat melaluinya. Dengan adanya teknologi enkripsi ini, kerahasiaan sebuah data yang lewat dapat lebih terjaga, walaupun ada pihak ketiga yang dapat menyadap data yang melewati internet melalui jalur VPN itu sendiri. Tetapi belum tentu mereka dapat membaca data tersebut karena data yang lewat itu sudah teracak. Dengan diterapkannya sistem enkripsi ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengakses dan membaca isi jaringan data dengan mudah. Fungsi selanjutnya yaitu data integrity atau keutuhan data. Sebuah data yang melewati jaringan internet, sesungguhnya data tersebut adalah berjalan sangat jauh melintasi berbagai negara. Dengan menggunakan teknologi VPN ini, data yang dikirimkan dapat terjaga keutuhannya mulai dari pengiriman sampai data tersebut sampai di tujuan, walaupun terdapat gangguan dari isinya, yaitu baik hilang ataupun rusak ataupun dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu origin authentication atau autentikasi sumber. Teknologi VPN mempunyai kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang akan diterimanya. Data yang masuk akan diperiksa semuanya dan diambil informasinya dari sumber datanya. Lalu alamat sumber data tersebut akan disetujui apabila proses autentikasinya berhasil. VPN ini menjamin semua data yang dikirim dan diterima berasal dari sumber yang seharusnya. Next slide. Selanjutnya yaitu manfaat VPN. Ada beberapa manfaat dari teknologi Virtual Private Network ini, yaitu yang pertama remote access. Remote access ini mengizinkan kita untuk mengakses internet menggunakan jaringan kantor dari mana saja selama terhubung ke internet. Jadi meskipun Anda menggunakan jaringan luar, ketika menggunakan VPN,
maka jaringan Anda bisa dikenali oleh internet menggunakan jaringan kantor. Selain itu, ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama bypass. Artinya itu Anda dapat melewati pembatasan geografi terhadap situs streaming atau video. Misalnya ada video yang oleh pemerintah itu dianggap membahayakan sehingga diblokir tersebut. Selanjutnya yaitu pengamanan data di jaringan publik. Manfaat VPN lainnya yaitu untuk melindungi data yang Anda lakukan dari Wi-Fi atau jaringan yang tidak dapat dipercaya. Ini akan membantu kita ketika menggunakan jaringan publik seperti menggunakan Wi-Fi di kafe, bar, atau semacamnya. Selanjutnya yaitu mengamankan informasi pribadi secara anonim. VPN ini menyembunyikan lokasi Anda secara real time atau secara langsung, jadi tidak sembarangan orang dapat mengetahui lokasi Anda berada saat melakukan akses. Biasanya lokasi yang terdeteksi adalah lokasi server VPN Anda berada. Manfaat selanjutnya yaitu data dienkripsi. Saat memproses pertukaran data antara Anda dan web aplikasi online, data Anda itu sudah dienkripsi sehingga meskipun seseorang melihat apa yang komputer kirimkan, mereka hanya melihat informasi yang sudah terenkripsi, bukan data mentah saja. Selanjutnya yaitu enkripsi informasi perangkat. Seseorang itu tidak bisa dengan mudah mengidentifikasi perangkat yang Anda gunakan atau apa yang Anda lakukan. Mungkin sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada materi cara kerja dari VPN ya. Jadi teman-teman bisa melihat di PowerPoint ya. Itu di sana terlihat cara kerja VPN ya. Jadi secara sederhananya seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya cara kerja dari VPN ini cukup simpel dan mudah dimengerti teman-teman. Kalau kita berbicara jaringan biasa, saat teman-teman tersambung ke internet, maka itu mengartikan bahwasannya teman-teman sudah terhubung dalam Internet Service Provider ya, atau ISP. Nah, kemudian ISP ini mampu menghubungkan teman-teman dengan beragam website yang teman-teman kunjungi. Namun seluruh lalu lintas internet ini melalui server ISP ya. Jadi ini mampu dilihat oleh ISP itu sendiri teman-teman. Nah, beda halnya dengan penggunaan VPN. Nah, ketika teman-teman menggunakan VPN, maka teknologi ini bisa membuat suatu tunnel atau sebuah terowongan yang aman antara komputer dengan server. Jadi alamat IP teman-teman dapat disembunyikan VPN. Nah, dengan begitu teman-teman dapat berselancar di dunia maya secara bebas dengan status anonim. Nah, kemampuan VPN untuk menginskripsi seluruh data lalu dikirimkan ke tunnel yang aman menjadi faktor utamanya. Nah, dengan demikian penyedia layanan internet teman-teman atau ISP ya tadi ya, dan juga pemerintah dan pihak-pihak ketiga lainnya tidak dapat melihat website mana saja yang teman-teman kunjungi atau data apa saja yang teman-teman kirimkan ataupun teman-teman terima. Nah, jadi singkatnya VPN mengubah semua data teman-teman menjadi angka-angka yang tidak dapat atau data-data yang tidak masuk akal teman-teman. Sehingga meskipun ada pihak-pihak yang dapat membaca data teman-teman, tetapi mereka tidak bisa menggunakan informasi tersebut teman-teman. Jadi seperti itulah kalau kita berbicara VPN teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangan dari VPN itu sendiri ya. Jadi sudah terlihat dengan jelas ya, ada kelebihan dan kekurangan dari VPN ini. Ada 4 kelebihan ya yang tertulis di PPT dan juga ada 2 kekurangan. Mungkin yang pertama terkait kelebihan yaitu mempercepat koneksi internet ya. Jadi cara mempercepat koneksi internet yang bisa kita lakukan salah satunya adalah memanfaatkan VPN ini atau menggunakan VPN ini. Jadi alasan mengapa aplikasi ini mulai viral ya, karena masyarakat butuh akses internet yang lebih cepat. Meskipun terkadang kita masih bisa mengoperasikan sebuah sosial media, namun terkadang yang hanya bisa kita lakukan adalah hanya mengetik ataupun membaca status yang berupa tulisan seperti itu ya.
Nah, ketika kita membuka status atau melihat status yang berupa gambar ataupun video, maka seolah-olah yang terjadi adalah seperti halnya kita tidak memiliki paket data seperti itu ya. Hanya muter-muter, jadi sangat lemot seperti itu ya. Nah, maka dari itu, teman-teman membutuhkan sebuah aplikasi yang memang sudah terbukti mampu mempercepat koneksi internet dan salah satunya adalah menggunakan VPN ini. Kemudian yang kedua, bisa membuka situs yang terblokir. Nah, mungkin ini ya yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi kelebihan kedua yang dimiliki oleh VPN ini adalah ia merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuka website atau situs yang sudah diblokir. Jadi tidak sedikit orang yang memanfaatkan VPN untuk hal-hal yang bisa dikatakan atau bersifat negatif ya teman-teman. Jadi jika sebelumnya berbagai macam situs atau website, misalkan website dewasa ya, sudah diblokir oleh pemerintah, namun masih ada beberapa cara yang bisa kita lakukan atau banyak orang lakukan, yaitu salah satunya dengan VPN ini untuk meng-unblock ya sebuah situs atau website tersebut. Kemudian yang ketiga, sebagai jaringan khusus yang aman. Nah, bagi perusahaan yang ingin membuat sebuah jaringan pribadi yang aman, maka ia harus menggunakan VPN ini. Jadi VPN bisa digunakan untuk membuat sebuah jaringan private terbatas untuk melindungi kerahasiaan. Nah, dengan begitu, maka perusahaan bisa melindungi informasi perusahaan miliknya sehingga ketika melakukan transaksi bisa memanfaatkan metode enkripsi seperti itu. Kemudian yang keempat, membuat mobilitas perusahaan lebih baik. Jadi kelebihan lain yang dimiliki oleh VPN ini adalah aplikasi ini bisa membantu dalam membuat mobilitas perusahaan agar bisa lebih baik. Nah, maksudnya para karyawan bisa saling terhubung satu sama lain dengan jaringan yang ada di kantor melalui jaringan pribadi yang nantinya akan dihubungkan ke masing-masing perangkat para karyawan. Nah, tentunya hal ini akan memberikan kemudahan di dalam saling memberikan informasi antara karyawan dengan bos maupun sebaliknya, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada kekurangan dari VPN. Nah, mungkin yang pertama, keamanan yang rawan ditembus. Ya, jadi salah satu yang menjadi kelemahan dan ataupun kekurangan ya dari VPN ini adalah aplikasi ini memudahkan orang lain yang memiliki niat jahat untuk mendapatkan informasi penting dari kita. Memang VPN merupakan aplikasi yang dapat mempercepat koneksi internet dan dapat digunakan sebagai jaringan private atau jaringan pribadi. Nah, akan tetapi di balik semua itu, ketika seseorang sudah menyediakan akses layanan yang bersifat global, maka keamanan akan menjadi hal yang dipertaruhkan di sini. Nah, hal ini membuat berbagai informasi pribadi rawan diretas, teman-teman, yang mana tidak sedikit korban yang sudah merasakannya seperti itu. Nah, maka dari itu sebenarnya VPN ini merupakan aplikasi yang seperti dua mata pedang seperti itu. Ya, di sisi lain ia bermanfaat untuk memberikan akses layanan secara pribadi, namun di sisi yang satunya ia malah menjadi aplikasi yang digunakan sebagai perantara untuk mencuri data atau informasi penting dari si pengguna VPN tersebut. Nah, kemudian yang kedua, menjadi alat untuk mengakses informasi perusahaan. Nah, seperti yang telah saya sebutkan bahwasannya VPN memang bermanfaat bagi perusahaan yang ingin semakin meningkatkan mobilitas karyawannya ya. Namun, jika hal tersebut tidak diimbangi dengan kontrol jaringan yang dilakukan secara rutin, maka VPN malah bisa menjadi salah satu media atau alat yang dimanfaatkan untuk mengakses informasi atau data-data penting yang berhubungan dengan perusahaan. Nah, mungkin sampai di sini ya terkait kelebihan dan kekurangan dari VPN. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya ya. Ini merupakan sebuah pertanyaan ya teman-teman. Cukup amankah menggunakan VPN? Nah, jadi sebenarnya kalau kita menggunakan VPN membuat koneksi kita menjadi sangat aman teman-teman. Tetapi di samping itu juga tergantung dengan protokol atau jalan yang kita gunakan untuk melakukan koneksi. Jadi terlihat ya di PPT keamanan menggunakan VPN masih terhalang dalam dua faktor. Yang pertama ada batasan teknologi, yang kedua ada batasan hukum. Nah, kalau batasan teknologi ini terkait
limitasi teknologi yang digunakan untuk mengembangkan VPN itu sendiri teman-teman. Seperti tipe protokol dan enskripsi yang digunakan. Kemudian kalau batasan hukum, jadi batasan hukum dan kebijakan mempengaruhi apa yang dapat dilakukan dengan teknologi itu sendiri. Begitu pula dengan undang-undang negara tempat server dan perusahaan penyedia VPN ini berada. Terkadang kebijakan perusahaan sendiri mempengaruhi cara perusahaan menerapkan teknologi ini dalam layanan mereka. Mungkin ini ya kalau terkait apakah aman dan tidaknya penggunaan VPN, teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan mengapa kita harus menggunakan VPN. Ada beberapa alasan menarik mengapa kita harus menggunakan teknologi ini. Yang pertama adalah membantu Anda mendapatkan koneksi yang lebih aman ketika menggunakan WiFi publik. Jadi beberapa orang mungkin khawatir akan keamanan WiFi publik sehingga dengan teknologi VPN ini mereka akan mendapatkan suatu akses atau service yang baik sehingga data mereka itu tidak bocor melalui WiFi publik. Kedua adalah mengenkripsi aktivitas Anda di situs web. Jadi dengan teknologi VPN kita itu dapat mengenkripsi aktivitas kita di situs web sehingga tidak ada orang yang mengetahui. Ketiga adalah menyembunyikan aktivitas Anda terhadap orang-orang yang ingin mencoba mengetahui secara diam-diam. Teknologi zaman sekarang ini itu sangat memungkinkan untuk orang-orang itu mencoba mungkin mencuri data kita untuk mencari tahu apa yang sedang kita lakukan, apa perilaku kita dan sebagainya, sehingga perlu rasa keamanan dengan kita menggunakan VPN ini. Selanjutnya adalah menyembunyikan lokasi dan mengizinkan Anda mengakses geoblok konten-konten yang diblok berdasarkan wilayah geografis. Jadi dengan adanya VPN, kita menggunakan VPN, kita itu memperoleh manfaat, yakni ketika kita mengunjungi suatu website atau suatu aplikasi dengan menggunakan VPN ini secara otomatis akan mengeblok iklan-iklan atau mungkin sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di website itu, sehingga kita itu memiliki rasa nyaman ketika sedang berselancar di internet. Dan terakhir adalah memastikan Anda lebih anonim di dalam situs web. Dan ini merupakan alasan yang paling sering ditemukan bagi orang-orang yang menggunakan VPN. Dengan kita menggunakan VPN, kita itu mendapatkan anonimitas atau kita itu tidak diketahui siapa yang mengakses. Misal kita menggunakan HP atau laptop, ketika kita menggunakan VPN, secara otomatis data kita itu aman. Jadi orang-orang itu tidak tahu, oh siapa sih yang menggunakan VPN ini, ternyata itu kita. Next. Selanjutnya adalah cara mendapatkan VPN gratis. Mungkin kebanyakan atau beberapa VPN itu berbayar ya, karena melihat dari apa yang ditawarkan dan manfaat apa yang kita dapatkan, mungkin beberapa developer itu menerapkan kebijakan VPN berbayar premium. Nah, lantas apa sih atau cara, website atau aplikasi apa sih yang dapat kita gunakan sehingga atau mencari VPN gratis? Melalui situs-situs di bawah ini, Anda bisa mendapatkan akses VPN secara gratis. Ada beberapa penyedia VPN gratis yang bisa Anda coba. Yang pertama adalah Hotspot Shield. Hotspot Shield ini cukup populer, khususnya saya juga pernah menggunakannya, baik itu di laptop atau kita bisa download di App Store.
itu penyedia layanan VPN yang cukup populer. Meskipun menyediakan layanan premium, tetapi Hotspot Shield ini juga menawarkan versi secara gratis yang dapat kita coba. Versi ini dapat mencegah situs yang mengandung malware dan membawa Anda untuk terkoneksi dengan situs blog. Namun, versi gratis hanya dapat mengoneksikan untuk satu perangkat saja. Jadi Hotspot Shield ini hanya bisa disalurkan dengan satu perangkat saja. Apabila Anda ingin mungkin membutuhkan beberapa perangkat, bisa membeli yang premium. Selanjutnya adalah TunnelBear. TunnelBear merupakan aplikasi VPN yang cukup sederhana, namun memiliki powerful di beberapa. TunnelBear memiliki tampilan yang menarik sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakannya. TunnelBear adalah sebuah aplikasi VPN yang ramah untuk perangkat Anda. TunnelBear memiliki UI yang menarik, sederhana, sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakannya. Versi yang ditawarkan juga ada dua, gratis dan berbayar. Versi gratis dapat Anda coba sampai dengan 500 MB penggunaan. Salah satu keunggulan TunnelBear ini dia itu UI dan UX-nya itu menarik sehingga banyak dari konsumen itu menggunakan TunnelBear ini itu karena praktis dan tidak ribet. Namun di sini terdapat batasan, yakni kita itu diberi batasan cuma penggunaan 500 MB per harinya. Selanjutnya adalah HideMe. HideMe ini merupakan aplikasi penyedia internet yang ada di Malaysia dan mempunyai puluhan server yang ada di dunia. Versi gratis dari aplikasi ini mengizinkan Anda menggunakan sampai 3 GB. HideMe ini merupakan aplikasi yang cukup populer di Malaysia dan merupakan banyak diakses juga di negara-negara tetangga, tak hanya di Malaysia. Next. Selanjutnya, baik. Dari apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman kita semua, maksudnya teman-teman dari kelompok 4, kita itu di sini dapat menarik suatu kesimpulan tentang VPN. Apakah VPN ini baik atau tidak? Apakah memiliki manfaat? Apakah aman? Jadi di VPN ini tuh VPN dapat membantu Anda untuk mengamankan koneksi yang Anda lakukan. Begitu pula dengan identitas dan data pribadi. Meskipun ada kekurangan, tetapi itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah aplikasi. Jadi VPN ini memiliki manfaat. Itu yang paling utama itu identitas atau anonimitas kita dan data pribadi kita itu terjamin dari hal-hal seperti pencurian data atau hacking dan sebagainya. Namun perlu diketahui semua aplikasi tidaklah sempurna. Pasti VPN juga memiliki beberapa kekurangan. Namun bila kita melihat dari apa yang ditawarkan, maka VPN ini cukup baik atau cukup menguntungkan. Ada beberapa pilihan server VPN yang sudah kami jelaskan, dan itu mungkin dapat menjadi referensi Anda apabila Anda ingin menggunakan VPN juga. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, baik perbuatan maupun ucapan, kami mohon maaf. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.